semuanya, perkenalkan saya Adara Desra Merlani dengan NPM 36 dari Tutor 5. Kali ini saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita butuh tidur? Baik, saya akan menjelaskan kenapa kita butuh tidur. Tidur sangat penting untuk kesehatan yang baik. Faktanya, kita membutuhkan tidur untuk bertahan hidup, sama seperti kita membutuhkan makanan dan minuman. Jadi, tidak heran kita menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup kita untuk tidur. Banyak proses biologis yang terjadi selama tidur. Yang pertama, otak menyimpan informasi baru dan membuang toxic waste. Sel saraf berkomunikasi dan mengatur ulang untuk mendukung fungsi otak yang sehat. Ketiga, tubuh memperbaiki sel, memulihkan energi, dan melepaskan molekul seperti hormon dan protein. Selanjutnya ada tujuan dari tidur. Ada nggak nih yang penasaran kira-kira tujuan dari tidur apa sih? Nah, yang pertama, tujuan dari tidur itu adalah energy conservation. Jadi, menurut teori kekekalan energi, kita membutuhkan tidur untuk menghemat energi. Tidur memungkinkan kita mengurangi kebutuhan kalori kita dengan menghabiskan sebagian waktu kita untuk berfungsi pada metabolisme yang lebih rendah. Konsep ini didukung oleh cara laju metabolisme kita yang turun selama tidur. Penelitian menunjukkan bahwa 8 jam tidur bagi manusia dapat menghasilkan penghematan energi harian sebesar 35%. Teori tidur yang hemat energi menunjukkan bahwa tujuan utama dari tidur adalah untuk mengurangi penggunaan energi seseorang pada siang dan malam ketika tidak nyaman dan kurang efisien untuk berburu makanan. Yang kedua, ada cellular restoration. Tubuh membutuhkan tidur untuk memulihkan dirinya sendiri. Idenya adalah bahwa tidur memungkinkan sel untuk memperbaiki dan tumbuh kembali. Hal tersebut didukung oleh banyak proses penting yang terjadi selama tidur, diantaranya adalah perbaikan otot, sintesis protein, pertumbuhan jaringan, dan pelepasan hormon. Yang ketiga, ada brain function. Menurut teori plastisitas otak mengatakan tidur diperlukan untuk fungsi otak secara khusus. Ini memungkinkan neuron atau sel saraf untuk mengatur ulang. Saat tidur, sistem limfatik atau waste clearance otak membersihkan waste dari sistem saraf pusat. Ini menghilangkan produk sampingan beracun dari otak yang menumpuk sepanjang hari. Ini memungkinkan otak bekerja dengan baik saat bangun. Penelitian menunjukkan bahwa tidur berkontribusi pada fungsi memori dan mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang, dan juga menghapus dan melupakan informasi yang tidak diperlukan atau yang mungkin bisa mengacaukan sistem saraf. Tidur mempengaruhi banyak aspek dari otak, termasuk belajar, penyimpanan, keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, fokus, dan konsentrasi. Yang keempat, ada emotional well-being. Demikian pula, tidur diperlukan untuk kesehatan emosional. Selama tidur, aktivitas otak meningkat di area mengatur emosi atau biasa disebut dengan amigdala, sehingga mendukung fungsi otak yang sehat dan kestabilan emosi. Area otak yang mengatur untuk meningkatkan aktivitas saat tidur adalah amigdala, striatum, hippocampus, insula, cortex prefrontal medial. Nah, salah satu contoh bagaimana tidur dapat membantu mengatur emosi adalah amigdala. Bagian otak ini yang terletak di lobus temporal bertanggung jawab atas respons rasa takut. Itu yang mengontrol reaksi ketika kita menghadapi ancaman yang dirasakan, seperti situasi yang membuat stres. Saat Anda cukup tidur, amigdala dapat merespon dengan cara yang lebih adaptif. Tetapi, jika kita kurang tidur, amigdala cenderung bereaksi berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa tidur dan kesehatan mental saling terkait. Di satu sisi, gangguan tidur dapat berkontribusi pada timbulnya dan berkembangnya masalah kesehatan mental. Namun, di sisi lain, masalah kesehatan mental juga dapat berkontribusi pada gangguan tidur. Yang kelima, ada weight maintenance. Tidur mempengaruhi berat badan
dengan mengontrol hormon rasa lapar. Hormon-hormon ini termasuk grelin yang meningkatkan nafsu makan dan leptin yang meningkatkan perasaan kenyang setelah makan. Selama tidur, grelin berkurang karena kita menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan saat kita bangun. Kurang tidur bagaimanapun meningkatkan grelin dan menekan leptin. Ketidakseimbangan ini membuat kita merasakan lebih lapar, yang dapat meningkatkan resiko makan lebih banyak kalori dan bertambahnya berat badan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurang tidur kronis, bahkan hanya tidur singkat, selama 5 malam berturut-turut dapat dikaitkan dengan peningkatan resiko. Yang pertama ada kegemukan, yang kedua ada sindrom metabolik, dan yang ketiga ada diabetes mellitus tipe 2. Apa yang terjadi saat kita tidur? Jadi, tubuh kita akan berputar melalui 4 tahap tidur. Siklus ini terjadi beberapa kali sepanjang malam untuk durasi waktu yang berbeda-beda. Masing-masing bervariasi dari 70 sampai 120 menit. Jadi, tahapan tersebut umumnya diulang sekitar 4 kali untuk memberi waktu selama periode tidur dari 7 hingga 9 jam. Polanya mencakup 2 fase, yaitu adalah non-REM atau non-rapid eye movement, dan yang kedua adalah REM, yaitu rapid eye movement. Jadi, seperti namanya, tidur non-REM ditandai dengan tidak adanya gerakan mata, sedangkan tidur REM saat terjadi mimpi ditandai dengan gerakan mata yang cepat. 4 tahap tidur tercantum di bawah ini. Jadi, tahap 1 adalah tidur non-REM. Tahap 1 terjadi saat kita pertama kali memulai tidur. Jadi tubuh kita akan memasuki tidur ringan, gelombang otak, detak jantung, dan gerakan mata akan melambat. Fase ini berlangsung sekitar 7 menit. Tahap 2 yaitu tidur non-REM juga. Jadi tahap ini melibatkan light sleep sebelum kita tidur nyenyak. Nah, jadi suhu tubuh akan menurun, gerakan mata kita akan berhenti, dan detak jantung serta otot akan terus rileks. Kemudian gelombang otak akan melonjak sebentar lalu melambat. Saat tidur malam, kita paling banyak menghabiskan waktu di tahap 2 ini. Nah, yang tahap ketiga juga masih tidur non-REM. Jadi, pada tahap 3 dan 4, tidur nyenyak dimulai. Nah, mata dan otot kita tidak bergerak, kemudian gelombang otak juga semakin melambat. Tidur nyenyak adalah restoratif. Tubuh kita akan mengisi kembali energi dan memperbaiki sel jaringan dan otot. Kita membutuhkan fase ini untuk merasa terjaga dan segar keesokan harinya. Tahap keempat yaitu adalah tidur REM. Jadi tahap ini pertama kali terjadi sekitar 90 menit setelah kita tertidur. Mata kita akan bergerak cepat dari satu sisi ke sisi yang lain selama kita tidur REM. Dalam tidur REM, gelombang otak dan gerakan mata kita akan meningkat. Detak jantung dan pernafasan juga meningkat. Bermimpi sering terjadi pada tidur REM. Otak juga memproses informasi selama kita tertidur di tahap ini. Jadi akan menjadikannya penting untuk pembelajaran dan memori. Berapa banyak waktu kita untuk tidur? Nah, jadi ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi jumlah tidur yang disarankan tergantung pada usia kita. Ini juga bervariasi dari orang ke orang menurut CDC. Nah, apa sih yang terjadi jika kita tidak cukup tidur? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Jadi, tanpa tidur yang cukup, tubuh kita akan sulit berfungsi dengan baik. Kekurangan tidur terkait dengan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi jantung, ginjal, darah, otak, dan kesehatan mental. Konsekuensi khusus dari kurang tidur dapat mencakup perubahan mood, kegelisahan, depresi, ingatan yang buruk, fokus dan konsentrasi yang buruk, fungsi motorik yang buruk, kelelahan, sistem kekebalan yang lemah, kemudian penambahan berat badan dan tekanan darah tinggi. Jadi, kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam untuk tidur setiap malam. Jika kita mengalami kesulitan tidur, bisa kita mengunjungi pihak yang profesional menangani kasus ini. Terlebihnya atau terkhususnya adalah dokter yang spesialis menangani gangguan tidur. Mereka dapat menentukan penyebab dan yang mendasari dan membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih.